Selamat malam pemirsa, program informasi Maluku Antar Nusa kembali hadir menjumpai Anda untuk penyiaran hari ini Rabu 30 November 2016. Tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah liputan untuk Anda malam hari ini dan pemirsa inilah cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa. Ribuan warga mengikuti Nusantara Bersatu untuk wilayah Maluku. Satgas Saber Pungli Provinsi Maluku terbentuk. Itulah pemirsa beberapa cuplikan berita utama yang dapat Anda saksikan pada malam hari ini dan bersama saya Carl Tenu, inilah Maluku Antar Nusa selengkapnya. Pemirsa, ribuan warga mengikuti Nusantara Bersatu untuk wilayah Maluku yang dipusatkan di Lapangan Merdeka Ambon. Nusantara Bersatu yang diprakarsai Kodam 16 Patimura merupakan upaya menegaskan komitmen kebinekaan dalam bingkai NKRI. Berbagai elemen bangsa yang ada di Maluku mulai dari pelajar, mahasiswa, pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, TNI, Polri, larut dalam kebersamaan mengikuti Nusantara Bersatu yang digelar di Lapangan Merdeka Ambon pagi tadi. Nusantara Bersatu wilayah Maluku merupakan upaya menegaskan komitmen kebinekaan di daerah ini dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebinekaan yang dimiliki bangsa Indonesia telah ada sejak dahulu dan harus dipertahankan dalam wadah persatuan dan kesatuan. Gubernur Maluku Said Assegaf menegaskan semua elemen bangsa harus menjadi pilar-pilar pemersatu kebinekaan dalam memelihara dan merawat keindonesiaan. Gubernur Maluku mengingatkan semua elemen bangsa yang ada di daerah ini untuk mengatasi primordial yang sempit yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Indonesia termasuk Maluku adalah hasil tenunan para pahlawan kusuma bangsa dan sebagai pewaris generasi sekarang harus merawatnya dalam bingkai NKRI. Jangan sampai dirusak karena hawa nafsu sesaat dan kepentingan segelintir orang. Mari kita rawat negara kesatuan Republik Indonesia dengan hati yang bersih, dengan cinta kasih, dengan kejujuran, keadilan, persahabatan. Dalam Nusantara Bersatu hadir Panglima Kodam 16 Patimura Mayor Jenderal TNI Doni Munardo, Kapolda Maluku Brigadir Jenderal Polisi Ilham Salahuddin, Wakil Gubernur Maluku Seth Sahuburua, dan mantan Gubernur Maluku Karel Ralahalo tampil membawakan orasi kebangsaan tokoh agama dan tokoh masyarakat di daerah ini, yakni John Ruhulesin, Alex Retraubun, dan Abidin Wakano, yang ketiganya menyoroti pentingnya persatuan dan kesatuan untuk merawat kebinekaan dalam bingkai NKRI. Ketua KNPI Maluku Boy Latukonsina menyatakan Nusantara Bersatu adalah panggilan Ibu Pertiwi untuk memelihara kebinekaan. Terdepan bila ada yang ingin merusak kebinekaan yang telah mempersatukan bangsa Indonesia dalam bingkai NKRI. Boy Nahrum Unga melaporkan. Menjaga dan memelihara negara kesatuan Republik Indonesia dalam kebinekaan mutlak adanya. Pernyataan ini dikemukakan Gubernur Maluku dalam gelaran Nusantara Bersatu yang berlangsung pagi tadi di Lapangan Merdeka Ambon.
Indonesia adalah hasil perjuangan para pahlawan kusuma bangsa yang harus senantiasa dipertahankan eksistensinya. Sebagai pewaris, generasi sekarang berkepentingan merawat dan memeliharanya dalam kebinekaan. Gubernur Maluku Said Assegaf menegaskan hal ini pada Nusantara Bersatu yang digelar pagi tadi di lapangan Merdeka Ambon. Tokoh agama Maluku, John Ruhulesin, dalam orasi kebangsaannya menguraikan tentang Indonesia yang bersatu sejak dahulu, termasuk Maluku di dalamnya. Ruhulesin menegaskan Maluku adalah surga kebinekaan karena di daerah ini berada banyak suku, agama, dan adat istiadat. Bahwa Maluku dan Indonesia adalah surga kebinekaan, betul? Mari kita tunjukkan kepada dunia Maluku dan Indonesia adalah surga kemajemukan. Kemajemukan dan kebinekaan adalah keniscayaan bagi kita. Kita menerima Indonesia, berarti kita menerima kebinekaan. Saya ingatkan kita semua, berbeda-beda, tetapi kita satu. Pemerintah Provinsi Maluku mendukung sepenuhnya upaya merajut kebinekaan yang senantiasa dibangun dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Maluku Ismail Usemahu menyatakan dengan ditetapkannya daerah ini sebagai laboratorium kerukunan umat beragama dan perdamaian, Dinas Pekerjaan Umum Maluku telah membangun berbagai infrastruktur yang menunjang kegiatan umat beragama di daerah ini. Dalam Nusantara Bersatu wilayah Maluku yang berlangsung di lapangan Merdeka Ambon dibentangkan kain gandong sebagai ikatan persaudaraan di daerah ini. Boy Nahrum Unga melaporkan. Menindaklanjuti peraturan Presiden dan Mendagri tentang pungutan liar di lingkup aparatur sipil negara, pemerintah Provinsi Maluku Senin siang melantik dan mengukuhkan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar. Irwasda Polda Maluku ditetapkan sebagai ketua Satgas tersebut.
Selain fokus untuk sapu bersih pungutan liar di lingkup pemerintah Provinsi Maluku, Satgas ini juga nantinya akan melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadinya pungutan liar di kalangan aparatur sipil negara. 7 titik yang akan menjadi fokus penugasan Satgas ini diantaranya perizinan dan administrasi. Gubernur Maluku Said Assegaf mengatakan ada banyak variabel penting mengenai kehormatan dan wibawa negara di mata rakyatnya maupun konteks hubungan internasional. Ketahanan nasional yang menitik beratkan pada semua variabel termasuk kesejahteraan harus mendapat dukungan semua pihak. Negara yang aman dan nyaman serta sejahtera hanya bisa terlahir bila ada pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai di tingkat desa dan seluruh aparatur sipil negara, termasuk institusi politik dan keagamaan, sama-sama bersepakat bahwa wujud pemerintahan yang bersih itu adalah pemerintahan yang anti pungutan liar. Gerakan anti pungli malah kini sudah menjadi gerakan nasional, sehingga pengawasan terhadap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mestinya semakin mudah dijalankan. Penegakan hukum harus menjadi piranti utama sekaligus instrumen pokok dari gerakan anti pungutan liar. Karenanya semua satuan kerja diarahkan untuk memantau gerakan sapu bersih pungli ini. Hal ini dimaksudkan agar ada perspektif yang sama, yaitu hukum harus menjadi pengawal dalam kehidupan berbangsa dan juga penyelenggaraan negara. Pembentukan sapu bersih pungli ini merupakan tindak lanjut dari peraturan Presiden serta instruksi Mendagri. Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Maluku dipimpin Irwasda Polda Maluku Kombes Sarono. Tim ini diharapkan dapat bekerja maksimal sehingga aparatur sipil negara di daerah ini benar-benar bersih dari pungutan liar. Otis Kotadini melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Maluku Antar Nusa. Rencananya mulai tahun depan ujian nasional dihapus dan pelaksananya diserahkan ke daerah masing-masing. Maluku sangat siap untuk pengalihan pelaksanaan ujian tersebut. Gubernur Maluku Said Assegaf mengatakan bila ujian nasional diserahkan ke daerah untuk mengelolanya, maka Provinsi Maluku sangat siap untuk menerima itu. Pasalnya di Provinsi Maluku banyak perguruan tinggi berkualitas yang dapat diminta untuk membantu Dinas Pendidikan untuk melaksanakannya. Hal ini juga dapat meminimalisir berbagai persoalan yang timbul jelang dan selama ujian nasional berlangsung. Sementara bila pengelolaannya terpusat di Jakarta seperti yang terjadi selama ini, maka persoalan yang terjadi akan terus berulang dan tidak terpecahkan. Geografis Maluku yang terdiri dari pulau-pulau juga merupakan salah satu kendala yang sangat berat ketika bahan soal ujian akan didistribusikan. Tetapi bila pengelolaannya dilakukan oleh provinsi masing-masing, maka bisa segera dicari solusinya. Dengannya Assegaf sangat setuju pengelolaan ujian nasional dilakukan oleh daerah. Saya lebih suka kalau ujian nasional itu dibawa ke daerah aja, diserahkan ke daerah. Karena kita di sini lebih tahu masalah kita. Kalau daripada selama ini di Jakarta, masalah bukan semakin hari semakin kecil, malah masalah semakin besar. Kalau diserahkan ke daerah, saya kira kita bisa meminimalisir sekecil mungkin masalah-masalah yang kita hadapi. Mulai tahun depan, pelaksanaan ujian dikelola oleh daerah masing-masing. Teknis pelaksanaannya untuk SMA sederajat dan SMK ditangani oleh provinsi. Sementara untuk SD sederajat dan SMP sederajat, penanganannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota masing-masing. Otis Kotadini melaporkan. Dan pemirsa, berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti kegiatan kampanye yang dilakukan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon dalam segmen Pilkada berikut ini. Salah satu program prioritas Pro Rakyat Pantas adalah menyediakan internet gratis di pusat-pusat layanan publik di Kota Ambon. Program ini mendapat respon positif dari warga Kota Ambon.
Internet saat ini sudah merupakan kebutuhan. Media yang menyediakan segala informasi itu telah dipakai di mana-mana. Namun sayangnya, media internet belum bisa dinikmati oleh semua orang. Calon Wali Kota Ambon, Paulus Kastanya mengakui saat ini pelayanan internet belum menjangkau semua orang. Bahkan di fasilitas publik pun belum tersedia layanan internet. Olehnya, Paulus Kastanya berjanji akan menyediakan layanan internet gratis di fasilitas publik jika dirinya dan Samlato Konsina terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Ambon periode mendatang. Program ini merupakan salah satu cara mewujudkan program pendidikan yang berkualitas yang pro rakyat. Salah seorang warga desa Paso, Neles Istia, memberikan apresiasi pada program Pantas Pro Rakyat itu. Penyediaan internet gratis yang akan dilakukan Pantas akan memudahkan warga masyarakat. Selain bisa menjalin komunikasi dengan masyarakat luas, juga menambah berbagai informasi dan pengetahuan tambahan bagi pelajar yang belum diperoleh di sekolah. Penyediaan layanan internet gratis di pusat-pusat layanan publik di Kota Ambon itu mengemuka saat paslon nomor urut 2 Paulus Kastanya, Samlato Konsina, melakukan tatap muka dengan warga desa Paso Minggu sore. Devi bin Umar, Ongen Limba melaporkan. Sementara itu pemirsa, saat menggelar kampanye tatap muka bersama warga RT 001 RW 1 Skip dalam Arkes Paparisa Baru menjanjikan pembangunan talut dan jalan aspal di kawasan itu. Calon Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler menyatakan janji ini akan dibuktikan saat mereka terpilih memimpin kota ini 5 tahun mendatang. Janji tersebut disampaikan calon Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler saat menggelar kampanye tatap muka bersama warga RT 001 RW 1 Skip dalam Air Kaki Setan Senin sore. Janji pembangunan talut bantaran sungai dan jalan aspal memasuki kawasan ini akan dibuktikan pasangan berakronim Paparisa Baru itu jika dipercayakan warga kota Ambon, khususnya warga Skip dalam Arkes untuk memimpin kota ini 5 tahun mendatang. Menurut Syarif Hadler, penting membangun sebuah harmonisasi sosial di tengah masyarakat. Harmonisasi sosial di masyarakat akan menjadikan kota ini bertumbuh dan berkembang dalam berbagai perbedaan. Tanpa harmonisasi sosial yang menciptakan rasa aman di masyarakat, pembangunan kota yang dicintai bersama ini tidak akan tercapai. Sementara calon wali kota Ambon Richard Wanapesi di hadapan warga Arkes menyatakan dirinya tidak akan melupakan warga itu ketika terpilih lagi menjadi wali kota Ambon. Pasalnya kontribusi warga setempat sangat besar menyumbangkan suara untuk memenangkan dirinya di pemilihan DPRD maupun wali kota Ambon beberapa waktu lalu. Menurut Wanapesi, Ambon akan terus dibenahi agar harkat dan martabatnya dapat ditingkatkan sejajar dengan kota lain di Indonesia. Untuk meningkatkan harkat dan martabat kota ini, warga kota harus memilih figur calon wali kota dan wakil wali kota Ambon yang tepat. Kota Ambon saat ini telah mengalami perkembangan yang signifikan dibanding beberapa tahun lalu. Program pembangunan telah berjalan cukup baik, namun masih membutuhkan pembenahan yang berarti. Hal ini menjadi pertimbangan bagi dirinya untuk kembali maju didampingi Syarif Hadler sebagai sosok figur yang santun untuk terus membenahi kota Ambon. Melkilatus Saule Sarles Polaman melaporkan. Ambon sebagai kota yang aman, pertama untuk Ambon. Anda masih bersama kami dalam Maluku Antar Nusa. KPU Kabupaten Buru Ahad lalu menyerahkan sejumlah alat peraga kampanye kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Buru. Alat peraga itu secara simbolis diterima masing-masing tim sukses pasangan calon.
Ahad lalu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru menyerahkan sejumlah alat peraga kampanye kepada tim sukses dua pasangan calon bupati dan wakil bupati. Alat peraga yang diserahkan itu berupa selebaran, brosur, pamflet, dan poster. Adapun baleho, spanduk, dan umbul-umbul akan dipasang oleh KPU. Ketua KPU Kabupaten Buru, Munir Suamole, mengatakan penyerahan alat-alat peraga kampanye itu sesuai aturan yang berlaku. Sementara alat-alat peraga yang tidak diserahkan, yakni umbul-umbul, spanduk, dan baleho, merupakan kewenangan KPU untuk memasang sesuai titik yang disepakati dan ditentukan bersama pemerintah. Penyerahan alat peraga kampanye itu diikuti dengan penandatanganan berita acara penyerahan yang dilakukan masing-masing tim sukses dan KPU Kabupaten Buru. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru diikuti dua pasangan calon, masing-masing Bakri Lumbesi Ruli Hentibu dengan nomor urut 1 serta Ramdi Umasugi Mustafa Besan dengan nomor urut 2. Dari Namlea Kabupaten Buru, RN Stasi Jawa melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon kembali menyidangkan kasus korupsi pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya dengan terdakwa Hence Abraham Toisuta. Sidang kali ini masih dengan agenda pemeriksaan saksi. Hence Abraham Toisuta, terdakwa kasus pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya, kembali diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon. Sidang yang dipimpin oleh Didit Asmiatun dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi PJS Kadif Hukum dan Umum Bank Maluku. Juanda mengakui tidak mengetahui kasus pembelian Bank Maluku di Surabaya. Saksi saat itu belum menjabat selaku Kadif Hukum dan Umum. Di hadapan majelis hakim, saksi menyatakan mengetahui pembelian tanah dan gedung Bank Maluku dari dokumen yang ditinggalkan oleh Freddy Sanaki pada tahun 2014 lalu. Toisuta menyatakan berdasarkan hasil persetujuan pembelian Bank Maluku di Surabaya itu ditandatangani dalam rapat umum pemegang saham terbatas oleh Gubernur Maluku Said Assegaf dan mantan Wali Kota Ambon Richard Lohana Pesi. Persetujuan pembayaran 54 miliar rupiah itu termuat dalam Memorandum 342 berdasarkan hasil RUPS tersebut. Saksi juga menyatakan pembelian kantor cabang Bank Maluku di Surabaya telah masuk dalam rencana bisnis Bank Maluku. Saksi mengakui pembayaran dana 54 miliar rupiah ditransfer langsung kepada Sunarko, pemilik tanah dan gedung di Jalan Darmo, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Sidang itu akan dilanjutkan pekan depan masih dengan agenda pemeriksaan saksi. Pani Letahid melaporkan. Kembali lagi Anda mengikuti Maluku Antar Nusa. Pemerintah Australia akan mengucurkan program beasiswa Australia Award bagi Maluku dan Maluku Utara. Program beasiswa Australia Award tersebut akan dijalankan oleh kantor perwakilan Australia di Makassar. Pemerintah Australia membuka kesempatan bagi mahasiswa di kota Ambon untuk menimba ilmu di Australia. Kali ini lewat program Australia Award, mahasiswa asal kota Ambon diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan bagi S2 maupun S3. Rencana membuka program beasiswa Australia itu disampaikan Konsul Jenderal Australia Perwakilan Makassar, Richard Matthew, saat bersilaturahmi dengan penjabat Wali Kota Ambon Selasa pagi. Dalam silaturahmi ini, Konsul Jenderal Australia mengatakan selain beasiswa bagi program S2 dan S3, pemerintah Australia juga akan membuka program kursus bahasa Inggris bagi mereka yang dinyatakan lolos mengikuti program beasiswa tersebut. Konsulat Jenderal Australia di Perwakilan Makassar yang wilayah kerjanya untuk kawasan timur Indonesia lebih memfokuskan pada bidang pendidikan. Selain itu, pemerintah Australia juga akan mengembangkan kembali kegiatan olahraga Arafura Games pada tahun 2018 mendatang. Kami mempromosikan beasiswa dari Australia untuk belajar di tingkat S2 dan S3 dengan sekarang ada rencana untuk menambah English Language Training Assistance, yaitu fasilitas bantuan pelajaran bahasa Inggris khususnya untuk daerah Maluku dan Maluku Utara, dan tentu saja
mahasiswa-mahasiswi dari Ambon bisa melamar untuk Australian Awards, dan kalau menang mereka mendapat tambahan 3 bulan pelajaran bahasa Inggris khusus sebelum berangkat ke Australia. Tapi kami banyak juga berbicara mengenai hubungan Ambon dengan Darwin yang sudah lama, ada sejarah yang sudah lama, dan bagaimana caranya supaya kita bisa mengembangkannya. Silaturahmi ini penjabat Wali Kota Ambon FJ Papilaya berharap mahasiswa di Kota Ambon dapat memanfaatkan program beasiswa dari Australia tersebut demi peningkatan kualitas sumber daya manusia di kota ini. Kami mendapat kehormatan ya, hari ini kita dikunjungi oleh Pak Richard dan rombongan dari konsulat Australia yang berkantor di Makassar, dan saya kira ini sebuah kesempatan bagi kita untuk bisa bekerja sama dengan pihak Australia. Dan tadi disampaikan oleh Pak Richard bahwa fokus itu di bidang pendidikan, dan ada program beasiswa untuk S2 dan S3. Dan saya kira ini harus menjadi kita sambut ya. Nanti akan kita sampaikan kepada mahasiswa yang nanti mau ambil S2 dan S3 di Australia. Ini mudah-mudahan bisa direalisasikan. Dan ada tambahan kursus ya, saya kira ini sangat baik sekali. Semua biaya ditanggung oleh pemerintah Australia. Jadi kalau kita tidak manfaatkan kesempatan ini, kita sebenarnya rugi. Ya. Selain bidang pendidikan, dalam silaturahmi dengan Konsul Jenderal Australia di Makassar, pemerintah Kota Ambon juga memaparkan sektor pariwisata yang menjadi sektor unggulan di kota ini. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Trinitas Ambon kembali mewisudakan 81 lulusan sarjana baru. 73 orang diantaranya lulusan administrasi publik, sedangkan 8 orang lainnya lulusan ilmu administrasi bisnis. Delapan 81 sarjana baru Setia Trinitas Ambon merupakan lulusan angkatan ke-34 tahun 2016. 73 orang diantaranya lulusan Fakultas Administrasi Publik, sedangkan 8 orang lainnya merupakan lulusan Ilmu Administrasi Bisnis. Ketua Setia Trinitas Ambon, Ferdinand C. Renyut mengatakan, Setia Trinitas telah menghasilkan lebih dari 2.000 lulusan. Lulusan sarjana Setia telah berkarya di berbagai instansi pemerintah maupun swasta, bahkan telah membuka lapangan kerja baru. Karena itu, dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, Setia Trinitas telah menyiapkan lulusan agar dapat bersaing dengan lulusan sekolah tinggi lainnya. Menurut Renyut, salah satu upaya guna menghadapi MEA adalah melakukan perubahan kurikulum. Sementara itu, Koordinator Wilayah 9 Kopertis Maluku Utara Sainuddin Notanubun dalam sambutannya memberikan apresiasi atas pelaksanaan wisuda Setia Trinitas ke-34 tahun 2016. Diharapkan lulusan sarjana baru dapat menciptakan lapangan kerja baru. Gubernur Maluku staf ahli bidang sumber daya manusia mengatakan, Setia Trinitas merupakan salah satu perguruan tinggi yang ikut berperan meningkatkan mutu pendidikan di Maluku. Diharapkan perguruan tinggi Setia Trinitas dapat meningkatkan mutu pendidikan sehingga mampu bersaing dengan perguruan tinggi lainnya di Maluku. Selain itu, diharapkan Setia Trinitas dapat mempersiapkan lulusannya dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Kepada lulusan sarjana baru Setia Ambon, Gubernur meminta agar dapat mengabdikan diri di masyarakat melalui ilmu yang diperoleh. Minggus Noya melaporkan. Koordinasi memainkan peranan penting dalam upaya menghindari tumpang tindih dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum. Wakil Ketua Komisi C DPRD Maluku, William Zeva Watimena meminta instansi vertikal senantiasa melakukan koordinasi dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum di daerah ini. Dalam pembangunan infrastruktur KPU-an di daerah ini banyak yang tumpang tindih karena kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Maluku, William Zeva Watimena, meminta instansi vertikal senantiasa melakukan koordinasi. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi C DPRD Maluku karena dalam pengawasan yang dilakukan banyak ditemui pembangunan infrastruktur yang tumpang tindih.
Untuk pembangunan pengaman pantai misalnya banyak ditemui pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah namun kemudian dibangun lagi oleh instansi vertikal. Watimena berharap koordinasi dilakukan mulai tahap perencanaan hingga pembangunan agar terhindar dari tumpang tindih. Saleh Talib, salah seorang pejabat Balai Wilayah Sungai Maluku mengatakan dalam membangun pengaman pantai pihaknya senantiasa menginventarisir sesuai dengan kebutuhan dan permintaan baik oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Ya kita harapkanlah kita bisa dapat melanjutkan kegiatan ini ke depan dengan mengusulkan program-program di Kementerian PU. Dan satu hal yang paling penting yaitu dukungan dari pemerintah daerah, itu tentunya yang paling penting itu. Jadi dukungan pemerintah itu ya tadi artinya mensupport dalam hal semacam surat permintaan gitu kan. Kemudian instansi-instansi lain juga kita saling mensupport lah agar pembangunan pengamanan pantai yang ada di Kota Ambon ini, terutama di Teluk Ambon ini bisa betul-betul teratasi atau tertangani dengan baik. Tujuannya untuk apa? Untuk kepentingan masyarakat yang ada di Kota Ambon, terutama yang tinggal di daerah-daerah pesisir. Karena memang kalau kita lihat memang masih banyak sebenarnya daerah-daerah yang perlu penanganan pembuatan tembok pantai atau pembangunan bangunan pengaman pantai itu masih banyak Pak, masih banyak, dan itu kita punya data-data itu masih ada yang ini. Jadi itu yang kita berusaha dari Balai Wilayah Sungai mengusulkan, dan kita sudah punya data dan kita sudah melakukan inventarisasi daerah-daerah mana yang ada di Kota Ambon ini yang harus segera ditangani. Sejauh ini pembangunan pengaman pantai yang dilakukan menurut Saleh Talib telah disesuaikan dengan kebutuhan. Bila ada yang belum terlayani dapat mengajukan agar diinventarisir terlebih dahulu. Boy Nahrum Unga melaporkan. Pemirsa, 2 orang dinyatakan tidak lulus prajabatan golongan 3 di lingkup Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Diklat yang diikuti 160 peserta itu berakhir hari ini. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan 3 Angkatan ke-8 lingkup Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi tahun 2016 yang berlangsung selama 33 hari siang tadi berakhir dan ditutup Kepala Badan Diklat Provinsi Maluku, Suryadi Sabirin. Dari jumlah tersebut 158 dinyatakan lulus. 28 peserta lulus dengan predikat sangat memuaskan dan 130 peserta lulus dengan predikat memuaskan. Sedangkan 2 lainnya dinyatakan tidak lulus dengan keterangan 1 peserta sakit dan 1 peserta lainnya melahirkan. Kepala Badan Diklat Provinsi Maluku Suryadi Sabirin mengakui para peserta diklat kali ini sangat kreatif dan inovatif. Mereka juga memiliki kualitas yang lebih baik dibanding sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan nilai yang diperoleh para peserta sangat baik. Suryadi Sabirin mengatakan perlunya dibentuk aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik. Selain itu, aparatur sipil negara juga harus bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mereka juga harus mampu melaksanakan kebijakan pemerintah dan menyelenggarakan pelayanan publik serta menjalankan peran sebagai unsur perekat pemersatu dan kesatuan bangsa. Suryadi meminta agar menambah pengetahuan dan keahlian saat terjun ke dunia birokrasi pemerintahan.
Dengannya mereka memiliki kapasitas dan kompetensi yang cukup agar mampu menjalankan 3 fungsi: aparatur sipil negara sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, menyelenggarakan pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Rahmalatu Konsina dan Hamjatomia melaporkan. Menristek mengeluarkan SK perubahan Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Darussalam Maluku. SK ini diharapkan mengakhiri konflik di Universitas Darussalam Ambon. SK itu juga menyatakan semua izin penyelenggaraan akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi di Unidar Ambon yang masih berlaku dinyatakan sah dan tetap berlaku. Keputusan Menristek dan Dikti Republik Indonesia itu dikeluarkan pada tanggal 21 November 2016. Setelah SK itu dikeluarkan, maka semua izin penyelenggaraan, akreditasi program studi, dan akreditasi perguruan tinggi pada Unidar Ambon yang masih berlaku dinyatakan sah dan tetap berlaku, serta wajib menyesuaikan dengan keputusan Menteri tersebut. Dalam konferensi pers yang digelar Selasa pagi, Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah 12, Mateis Tapilatu mengatakan, dengan dikeluarkannya SK tersebut, maka Universitas Darussalam Ambon sudah bisa kembali normal. Dalam waktu dekat juga harus menggelar wisuda sarjana. Dengan SK tersebut tidak ada masalah dengan Unidar Ambon karena seluruh kewenangan berada di bawah Yayasan Darussalam Maluku. Menteri memberikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Menteri itu merubah badan penyelenggara Universitas Darussalam Ambon di Ambon dari Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Darussalam Maluku. Itu berarti bahwa sejak tanggal penandatangan keputusan itu sudah dapat dilakukan seluruh aktivitas kegiatan di Universitas Darussalam Ambon maupun di Masuri yang bisa untuk terlibat dalam pelaksanaan wisuda nanti. Ketua Yayasan Darussalam Maluku Abdurrahman Polanunu menegaskan setelah SK ini dikeluarkan, maka Unidar Ambon harus segera melakukan pembenahan. Yang memenuhi kriteria untuk menyelamatkan Universitas Darussalam dan Yayasan Darussalam Maluku. Itu pasti. Apakah itu dosennya diangkat oleh Yayasan Darussalam ataupun dosennya diperbantukan dipekerjakan oleh koperasi sama-sama diperlakukan tidak berbeda. Karena tujuan pokok kita adalah satu, menata, memberikan marwah daripada universitas. Itu kan dia koperasi yang murni, keinginan kata semua yang suci untuk menerima seluruh mahasiswa sesuai beliau yang katakan. Tapi kan dalam penerimaan mesti pilih. SK Menristek dan Dikti itu menetapkan perubahan badan penyelenggara Unidar Ambon dari Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Darussalam Maluku sesuai dengan Akta Notaris nomor 31 tanggal 30 Mei 2011. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Pemirsa, AKBP Heru Trisasono kini menjabat Direktur Lalu Lintas Polda Maluku menggantikan Komisaris Besar Polisi Romin Taib. Serah terima jabatan keduanya dilakukan Senin siang bersamaan dengan pengukuhan AKBP Abner Tatu sebagai Kabid Humas Polda Maluku. AKBP Heru Trisasono sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan. Sedangkan Komisaris Besar Polisi Romin Taib dipromosikan sebagai analis kebijakan bidang penegakan hukum lalu lintas di Korlantas Polri. Serah terima jabatan Direktur Lalu Lintas Polda Maluku berlangsung di Aula Dharma Polda Maluku Senin siang. Serah terima jabatan itu bersamaan dengan pengukuhan AKBP Abner Tatu sebagai Kabid Humas Polda Maluku. Kegiatan itu dipimpin Kapolda Maluku Brigadir Jenderal Polisi Ilham Salahuddin. Dalam amanatnya, Kapolda menyampaikan ucapan terima kasih kepada mantan Dirlantas Kombes Polisi Romin Taib. Selama bertugas di Polda Maluku, menurut Kapolda, Romin Taib telah melakukan tugas dan tanggung jawab pengabdian dengan baik. Kapolda menyebutkan mutasi jabatan ini merupakan ajang introspeksi diri atas pelaksanaan tugas yang telah dijalani dan yang akan dijalani. Hal yang positif harus terus ditingkatkan, sedangkan berbagai kekurangan hendaknya segera diperbaiki.
Serah terima jabatan Dirlantas dan pengukuhan Kabid Humas Polda Maluku ini dihadiri pula para perwira menengah di Polda Maluku. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Bintang vokalis Laski Maluku tampil maksimal pada Festival Seni Kasida Bintang Vokalis tingkat nasional di Provinsi Lampung baru-baru ini. Dari 6 peserta yang dikirim, 2 diantaranya lolos ke babak final. Festival Seni Kasida Bintang Vokalis tingkat nasional yang diselenggarakan oleh DPP Laski di Provinsi Lampung dimanfaatkan secara maksimal oleh bintang vokalis dari Maluku. Para bintang vokalis DPW Laski Maluku di bawah binaan Nyonya Hajareti Asagaf ini mampu bersaing dengan bintang vokalis dari 32 provinsi lainnya. Mereka yang tampil pada Festival Bintang Vokalis tingkat nasional di Lampung ini merupakan juara pertama untuk kategori kanak-kanak putra-putri, remaja, dan dewasa di tingkat Provinsi Maluku tahun 2016. Penampilan bintang vokalis asal Maluku mulai dari tingkat kanak-kanak, remaja, dan dewasa di ajang festival tingkat nasional mampu memukau para dewan juri. Berkat kemampuan yang ditampilkan itu, 2 dari 6 peserta yang diutus DPW Laski Maluku berhak ke babak final. Mereka adalah Gita Indrawati Balges untuk kategori anak-anak putri dan Wamaya untuk kategori remaja putri. Dua peserta asal Maluku yang lolos final tersebut selanjutnya bertarung dengan finalis lainnya dari sejumlah provinsi Indonesia untuk meraih peringkat terbaik pada Festival Seni Kasida Bintang Vokalis tahun 2016 tingkat nasional. Jumlah finalis untuk 3 kategori yang dilombakan itu sebanyak 18 peserta. Dinda Raiman melaporkan. Pemirsa, hari pertama pembukaan PES Parawit tingkat Kota Ambon, Senin malam menampilkan kategori lomba paduan suara perempuan. 10 peserta kategori paduan suara perempuan yang ikut dalam ajang PES Parawit tingkat Kota Ambon merupakan juara pertama dan kedua lomba PES Parawit tingkat kecamatan. Usai pembukaan PES Parawit tingkat Kota Ambon oleh penjabat Wali Kota Franky Papilaya Senin sore, dilangsungkan lomba dengan kategori paduan suara perempuan pada malam hari. Dari 10 peserta, paduan suara perempuan Jemaat GPM Rehobot Klasis Pulau Ambon tampil memukau dengan membawakan lagu wajib Berkat Tuhan Bagi Umat Yang Hidup Rukun dan lagu pilihan Star of Glory. Peserta kedua, paduan suara perempuan Jemaat GPM Amahusu, juga tampil memukau dengan membawakan lagu wajib dan satu lagu pilihan Ride on King Yesus. Sementara peserta ketiga, paduan suara perempuan Jemaat GPM Betania, membawakan satu lagu wajib dan satu lagu pilihan Musik Down in My Soul. Tampil dengan kostum bercorak hitam, paduan suara perempuan Betania membuat seluruh masyarakat yang menonton terpana dengan koreografi yang apik, disambut dengan riuh tepuk tangan.
Peserta keempat kategori paduan suara perempuan Jemaat GPM Halong disusul paduan suara Jemaat GPM Paso dengan nomor undian 5. Pagi tadi dilangsungkan perlombaan kategori paduan suara anak dan remaja serta paduan suara kategori laki-laki. Sementara lomba nyanyi kategori solois dan vokal grup juga pelaksanaannya hari ini di Aula RRI Ambon. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Pemirsa, Kepala SMP Negeri 23 Ambon, Fatma Watinai melantik pengurus OSIS SMP Negeri 23 Ambon masa bakti 2016-2017. Pelantikan badan pengurus OSIS tersebut diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan kreativitas siswa di berbagai bidang pembelajaran. SMP Negeri 23 Ambon sebelumnya merupakan sekolah kelas jarak jauh dari SMP Negeri 14 Ambon. SMP Negeri 23 Ambon baru mekar tahun 2015 lalu, dengan jumlah siswa waktu itu berjumlah sekitar 25 orang. Namun hingga kini jumlah itu kini meningkat menjadi 62 siswa pada tahun ajaran 2016. Sebagai sekolah yang baru dimekarkan, SMP Negeri 23 Ambon kini terus berbenah untuk meningkatkan inovasi dan edukasi dalam sistem pembelajaran. Satu di antaranya adalah dilakukan pemilihan pengurus OSIS yang pelantikannya dilaksanakan Selasa kemarin. Pelantikan badan pengurus OSIS SMP Negeri 23 Ambon diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan kreativitas siswa di berbagai bidang. Kepala SMP Negeri 23 Ambon, Fatmawati Naim berharap dengan dilantiknya badan pengurus OSIS SMP Negeri 23 Ambon dapat memberikan muatan positif bagi keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah yang dipimpinnya itu. Dengan terbentuknya OSIS ini, kita bisa mudah untuk mengkoordinir mereka untuk menjalankan semua program-program di sekolah. Tadi dalam sambutannya juga ada beberapa hal yang disampaikan oleh sekolah ini dari tahun kedua. Iya, betul. Kita baru tahun kedua kali ini dan siswanya baru ada di kelas 8. Ketua OSIS terpilih Yusni Jamaluddin mengatakan dirinya bersama pengurus OSIS dan Dewan Pembina akan berbarengan bergandeng tangan mewujudkan program OSIS yang berorientasi pada peningkatan mutu belajar sekaligus membantu lembaga sekolah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Saya akan laksanakan yaitu menjadikan SMP Negeri 23 Ambon menjadi satu organisasi yang berkualitas tinggi dan mengharumkan nama baik SMP Negeri 23 Ambon di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Dengan dilantiknya pengurus OSIS SMP Negeri 23 Ambon, seluruh tugas dan program kerja OSIS dapat berjalan maksimal sesuai dengan visi misi sekolah. Abu Sahbawa, Cak Tamaila melaporkan. Pemirsa, laju pembangunan yang relatif tinggi dan kegiatan ekonomi lainnya menyebabkan penurunan debit air yang cukup drastis di Pulau Ambon. Pulau Ambon terancam krisis air bersih jika pembangunan pemukiman dan penebangan pohon di kawasan resapan air tidak dikendalikan. Kota Ambon terancam mengalami krisis air bersih dalam beberapa tahun mendatang jika tidak dilakukan tindakan penyelamatan hutan dan lingkungan. Diperlukan pengendalian perluasan pemukiman dan kerusakan hutan di kawasan resapan air untuk mengantisipasi ancaman krisis air bersih di Kota Ambon. Penurunan debit air bersih di Pulau Ambon mesti menjadi keprihatinan semua pihak untuk menyelamatkan bumi dan air. Hari ini pemerintah di seluruh Indonesia berkomitmen secara bersama-sama menyelamatkan bumi dari krisis air. Komitmen bersama dibangun melalui Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air. Gerakan tersebut melakukan penanaman pohon dari berbagai jenis pada kawasan resapan air yang telah mengalami penurunan daya dukung seperti di Gunung Botak, Pulau Wuru. Gerakan Nasional Penyelamatan Air merupakan kesepakatan 8 kementerian, termasuk di dalamnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Melalui gerakan tersebut, di Maluku akan ditanam 15.000 anakan pohon dari berbagai jenis. 10.000 anakan akan ditanam di Gunung Botak untuk menghijaukan kembali kawasan tersebut pasca penambangan emas. Sementara 5.000 anakan lainnya akan ditanam di sepanjang jalan arteri oleh Balai Wilayah Jalan Nasional Maluku dan Maluku Utara. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Maluku Ismail Usemahu kepada wartawan mengatakan
Kepedulian masyarakat, khususnya mereka yang bermukim di daerah aliran sungai dan kawasan resapan air, sangat menentukan dalam upaya penyelamatan sumber daya air. Kementerian Pekerjaan Umum bersama dengan kementerian lainnya dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Air akan terus melakukan penanaman pohon untuk menjaga sumber daya air. Yudis Padaudan dan Junaidi Asril melaporkan.